Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susmap Suso. Saya CGP Angkatan 7 dari Pamekasan. Nah, kali ini saya ditemani rekan saya, Ibu Yuli Rosida. Kebetulan beliau ini mengajar satu sekolah dengan saya di SMKN 1 Pakong. Beliau menemani saya kali ini dalam rangka supervisi pendidikan. Selamat pagi Bu Yuli. Selamat pagi Bu Sus. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Jadi Bu Yuli, kali ini kita bincang-bincang santai dalam kegiatan pertama, yaitu pra-observasi. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan dari awal, memang ada 3 rangkaian kegiatan yang akan kita lakukan selama supervisi pendidikan ini. Mulai dari pra-observasi, kemudian observasi, terakhir nanti ada kegiatan pasca observasi. Nah, kembali lagi saya jelaskan kepada Bu Yuli bahwa tujuan percakapan kita kali ini dalam kegiatan pra-observasi ini adalah agar Bu Yuli nanti lebih percaya diri nih dalam kegiatan observasi. Termasuk dalam nanti ketika mempersiapkan serangkaian kegiatan pembelajaran seperti itu. Namun sebelumnya ada beberapa pertanyaan nih yang harus Ibu Yuli jawab dalam kegiatan pra-observasi ini. Barangkali nanti kita bisa diskusi bersama ya Bu ya. Ya. Nah, yang saya ingin tanyakan dulu Bu, ini untuk mata pelajarannya, mata pelajaran apa ya Bu? Kebetulan saya mengampu mata pelajaran pembuatan busana industri. Mata pelajaran produktif. Oh, produktif ya Bu. Iya. Kemudian untuk kelasnya nanti yang akan diobservasi dalam rangkaian kegiatan mengajar Ibu itu memilih kelas berapa? Saya kebetulan juga pegang kelas 12 tata busana. Terus? Jadi kelas ini nanti di kelas 12 ya? Iya. Observasinya. Saya lebih memilih kelas 12. Nah, dalam percakapan kita itu Bu, yang Ibu harapkan itu dalam percakapan kita kali ini tuh harapannya apa sih? Sebenarnya saya harapan saya dalam percakapan kali ini mungkin saya mendapatkan sesuatu ilmu yang sebelumnya saya tidak tahu, iya, agar bisa saya aplikasikan nanti saat saya kegiatan pembelajaran di kelas. Bagaimana kekurangan, kira-kira saya selama ini ngajarnya kurang apa, seperti itu, biar saya bisa mengkoreksi diri juga seperti itu. Iya, untuk persiapan ya nanti dalam saya observasi itu. Sebelumnya materinya apa Bu? Materi yang saya pilih kebetulan melanjutkan materi kemarin, memasuki ke materi ini, menganalisis pembuatan celana santai. Menganalisis pembuatan celana santai. Pembuatan celana santai, iya. Ya. Kalau untuk tujuannya apa Bu, tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya di sini agar peserta didik mampu menganalisis celana santai baik secara manual maupun secara digital, karena sekarang sesuai dengan silabus ada 2 metode Bu, yaitu secara manual dan digital. Kita akan mengikuti perkembangan sekarang. Ya, jadi secara digital semua kan ya. Sekarang iya. Tapi yang untuk besok itu, yang untuk di supervisi besok kebetulan yang masih manual materinya. Oh, manual. Ya. Kemudian untuk area yang ingin Ibu kembangkan atau hendak dicapai itu di bagian mana sih Bu? Apa memang di kegiatan pendahuluan atau kegiatan inti atau di kegiatan yang mana Bu? Untuk sebenarnya saya pengembangannya lebih ke inti nanti. Karena saya melihat situasi kondisi peserta didik di kelas juga mungkin lebih mengembangkan di intinya. Dari mulai pembentukan produknya nanti rencananya pinginnya nanti saya beda-bedakan, kan rencananya mau saya buat per kelompok gitu Bu. Jadi nanti produknya maunya saya bedakan biar anak-anak meriset sendiri. Kan materinya celana santai, jadi mereka nanti model yang sekarang lagi ngetren seperti apa, biar mereka juga bisa meriset pasar tren sekarang seperti itu. Kemudian juga dari situ secara prosesnya juga Bu, prosesnya mungkin nanti setiap kelompok akan memiliki peran sendiri-sendiri, peran masing-masing. Punya peran masing-masing ini ya nanti. Jadi mungkin siswa yang A dan yang B mungkin nanti
akan diberikan tanggung jawab yang berbeda-beda gitu, mungkin sesuai dengan kapasitas mereka. Jadi ini memang benar-benar sudah berdiferensiasi ya Bu, jadi ada Iya, pemetaan ya. mungkin memang rencananya dikesanakan, jadi menggali potensinya masing-masing gitu Bu. Iya, bagus. Mungkin siswa A menonjolnya di bagian apa, dia nanti akan pegang yang itu sesuai dengan yang dia yang menonjol bagian apa gitu nanti. Iya. Terus untuk persiapannya Bu Yuli ini apa saja nih yang sudah dipersiapkan untuk nanti kegiatan kita di observasi? Kebetulan sampai saat ini yang sudah saya persiapkan itu diantaranya yaitu perangkat pembelajaran, utamanya RPP, terus nanti juga penilaiannya sampai juga ke materinya gitu, gimana bisa menggali potensinya anak-anak aja gitu Bu. Kalau untuk RPP-nya sudah disesuaikan dengan perbincangan kita kemarin tentang diferensiasi sama KSE Bu? Nah, alhamdulillah sudah, makanya itu tadi sudah mulai masuk. Iya kan, sudah mulai masuk, ada bagian-bagian yang sudah mengarah ke diferensiasi sesuai dengan karakternya anak-anak tadi. Di dalamnya ada diferensiasi lengkap semuanya Bu, diferensiasi mulai konten insya Allah ada, sama prosesnya, iya produk ada, proses produk ada, itu. ada. Kalau untuk KSE yang dikembangkan itu kira-kira yang masuk itu keseluruhan 5 KSE itu mulai dari kesadaran diri, kemudian pengelolaan, kemudian keterampilan berelasi, kemudian juga pengambilan keputusan, apa semuanya kesadaran sosial, apa itu masuk semua atau hanya beberapa yang diambil? Kemungkinan nanti kalau secara proses kemungkinan ada beberapa, kemungkinan semuanya masuk, tapi yang lebih muncul di RPP kan kadang-kadang di kegiatan itu kan mungkin nanti ada sesuatu yang di luar ini skenario kita kan. Iya. Tapi kalau di RPP, secara di RPP itu yang sudah masuk itu diantaranya yaitu keterampilan berelasi ya, ya karena kan sudah dikelompokkan tadi ya dalam kegiatan kelompok itu untuk pengambilan keputusan juga ada, karena kan diberikan tanggung jawab masing-masing seperti itu. Insya Allah sudah ngikutin sarannya sampean saya khusus. Sudah benar-benar siap ini Bu Yuli. Insya Allah. Terus untuk strateginya nanti yang dipersiapkan apa Bu? Strateginya sampai saat ini ya ini aja, saya masih mempersiapkan perangkat pembelajarannya, mungkin juga nanti penilaiannya, alat-alat penilaiannya juga ada, materi-materinya, modulnya seperti itu masih. Ini nanti untuk pembelajaran, model pembelajaran menerapkan apa? Saya pakai PBL Bu, karena di kelas untuk praktek kan ini masih menganalisis soalnya kan, jadi saya masih pakai PBL dulu. Nanti untuk pertemuan berikutnya yang sudah praktek baru nanti insya Allah pakai PJPL-nya gitu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit ya nanti di PBL itu gimana? Ini kan PBL kan basisnya problem, suatu masalah gitu kan. Jadi kenapa anak-anak saya suruh model celananya itu meriset sendiri, nah biar mereka tahu permasalahannya seperti apa, nanti dari masalah itu akan diselesaikan sendiri kan secara tim nanti menyelesaikan masalah itu gitu. Terus untuk ini Bu, kalau sebenarnya sudah dipersiapkan dengan matang ini ya, mulai dari RPP-nya yang berdiferensi dan terintegrasi dengan KSE, tapi masih ada nggak sih hambatan atau kekhawatiran ya, mungkin Ibu masih khawatir ini nanti gimana ya, ada sedikit masalah lah seperti itu yang kira-kira masih ada di pikiran Ibu itu, ada nggak? Kebetulan ya karena saya ini kan anak kelas 12, kebetulan saya mengenal mereka, mulai ngajar mereka juga dari kelas 10, saya juga sudah cukup kenal karakter persiswa juga. Ada beberapa siswa memang yang lebih apa ya Bu istilahnya, kalau di kelas itu ngikut aja gitu loh Bu. Kurang aktif gitu, iya, yang cenderung tidak terlalu aktif di kelas. Nah itu yang akan saya khawatirkan dalam kelompok nanti akan mengganggu kan, karena kalau misalnya mereka aktif mungkin rencana pembelajaran ini akan berjalannya mungkin efektif gitu ya. Nah kalau sudah dikelompokkan memiliki tanggung jawab masing-masing, terus salah satu ada yang tidak aktif lah, ini kasihan yang lain gitu. Iya. Kan jadinya nanti yang lain akan menanggung tanggung jawab si siswa yang tidak aktif ini. Padahal ini tugas praktek semua ya. Iya itu. Jadi kan akhirnya nanti yang lainnya terimbas gitu kan, karena bentuknya nanti kelompok ini modelnya. Iya. Tapi untuk ini Bu, untuk solusi sementara yang Ibu ambil barangkali yang Ibu pikirkan nanti untuk bisa
meminimalisir hambatan atau kekhawatiran lah ya ini yang ibu rasakan itu ada nggak? Kalau sekarang yang saya rencanakan untuk mengatasi hambatan itu yang pertama ya saya sendiri sebagai guru harus aktif. Yang pertama aktif mengecek sampai mana tugas mereka dari per kelompok itu per individunya sampai mana. Kemudian selain nilai kelompok juga saya harus memiliki nilai secara individu setiap siswanya, keaktifan di kelas. Jadi jangan disamaratakan ya Bu ya. Kan kasihan kalau disamaratakan nanti. Terus setelah itu selain itu saya juga sudah strategi yang mungkin menurut saya untuk mengatasinya. Kenapa mereka saya kasih tanggung jawab sesuai kemampuan mereka? Mungkin bagi anak yang kurang aktif itu kalau dia menjalankan kegiatan yang mereka sukai, yang mereka mampu, mungkin akan menimbulkan keaktifannya gitu. Maksud Jadi nanti solusinya ini lebih ke arah juga tentang peminatan tugasnya itu ya Bu ya, diberikan langsung kepada siswa untuk memilih itu ya. Iya. Untuk memancing keaktifannya itu ya. Iya, itu kenapa saya memberikan tanggung jawab sesuai dengan kompetensinya mereka masing-masing gitu. Bagus sekali nih Bu ya untuk alur pembelajarannya ya. Saya berharap ini hambatannya ini kemudian solusinya ini bisa benar-benar meminimalisir untuk yang siswa yang tidak aktif barusan ya. Semoga Bu. Kira-kira untuk rencana ini Bu, untuk siapa saja sih yang akan dilibatkan? Selain saya sebagai guru juga pasti siswa. Terus juga mungkin kan ini khusus juga terlibat ini mungkin saya mengasih masukan saya dan juga ya sementara mungkin itu Bu. Oh iya, jadi nanti yang dilibatkan sementara hanya murid, kemudian ibu sebagai guru pengajar, nanti saya juga mendampingi ya JGP ya. Nah, kapan nih bisa diterapkan rencana yang sudah benar-benar matang ini Bu? Rencananya ini sesuai jadwal saya besok ya? Besok karena sudah matang ya. Jadi besok tanggal 11 Mei Ibu akan mengadakan kegiatan praktek pembelajaran yang akan diobservasi oleh saya ya. Dari percakapan ini Bu, untuk bisa Ibu ini karena sudah persiapannya sangat matang ini Bu, kira-kira komitmen apa yang bisa Ibu pegang agar rencana yang sudah dipersiapkan ini agar tidak keluar dari rencana ini, maksudnya agar tidak buyar itu ya Bu. Komitmen apa Bu yang bisa Ibu pegang ini? Yang pertama ya saya harus mengajar sesuai dengan RPP yang sudah saya buat. Saya kan sudah merencanakan ini, sudah saya atur sedemikian rupa sesuai dengan saran dari khusus juga. Agar ini, karena ini sudah dipikirkan kan seperti sarannya sampean, dari mulai permasalahannya gimana, hambatannya apa, strateginya apa, sudah saya masukkan di sini agar jalannya juga lancar. Berarti saya harus ngikutin RPP ini. Bagaimana caranya nanti misalkan ada sesuatu yang di luar dugaan, saya juga harus gimana caranya tidak terlalu jauh dari RPP ini. Iya. Untuk terakhir Bu, kira-kira bisa nggak Ibu bantu memberikan ulasan simpulan dari rangkaian kegiatan percakapan kita kali ini, barangkali mulai dari persiapan saja, ulasan saja sedikit saja. Kalau mulai dari persiapan sebelum saya supervisi besok, yang saya persiapkan sebelumnya yaitu RPP-nya, kemudian juga penilaiannya, kemudian juga materinya, modulnya, lembar kerja siswa juga, sesuai dengan semua saran-saran yang dari khusus itu sudah, insya Allah sudah. Terus saya maksimal sudah Bu, ini semaksimal saya sudah. Untuk materinya mungkin tadi sama tujuan dari pembelajarannya. Pembelajarannya juga kan ini tujuannya agar siswa mampu menganalisis secara manual dan juga secara digital tadi. Tapi untuk pertemuan yang besok kebetulan yang masih secara manual saja. Jadi nanti kemungkinan ya itu cuma pola-pola, model-model baju, kan masih menganalisis pasar dulu, masih besok model-model, tren model celana santainya itu. Ya, sudah di akhir sesi percakapan pra observasi nih Bu kita. Saya ingin tahu
perasaan Bu Yuli setelah melakukan percakapan dengan saya di kegiatan praobservasi ini, tentunya sebelum ada kegiatan observasi. Gimana nih Bu perasaan Ibu? Sebelumnya ini ya, saya kan dapat banyak ilmu baru nih dari sampean. Kebetulan juga akan sedikit banyak merubah cara mengajar saya. Oh iya. Yang sebelumnya saya juga cuma yang seperti itu saja ngajarnya, kemudian dikasih masukan seperti ini, akan saya ya semoga saya seterusnya bisa seperti ini aja Bu. Amin ya. Alhamdulillah juga saya mendapatkan ilmu yang banyak dari terutama ketika menganalisis RPP-nya Bu Yuli, kemudian berbincang-bincang kali ini langsung dengan Bu Yuli ya. Saya berterima kasih sekali ya Bu ya, kita sudah di akhir sesi sayang sekali, tapi saya berharap nanti percakapan ini kita lanjut setelah observasi tentunya. Nah, saya berharap persiapan Bu Yuli bisa di kegiatan observasi nanti sesuai dengan RPP dan persiapan yang sudah matang ini. Sekali lagi terima kasih ya Bu Yuli sudah mau bercakap-cakap dengan saya hari ini, membagi ilmu. Semoga nanti kegiatan observasinya berjalan dengan lancar. Amin. Ya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Baik, sehat semua ya? Ya. Baiklah, sebelum kita awali kegiatan hari ini, mari kita berdoa dulu. Tuan kelasnya silakan berdoa. Baiklah, hari ini sebelum saya mulai kegiatannya, saya mau absen dulu ya. Ya. Alia, Ada. Irma, Ada. mau semua ya? Ya. Materi kita hari ini adalah pembuatan busana industri. Nah, materinya khususnya adalah pembuatan pecah pola celana santai ya. Siap hari ini untuk belajar celana santai? Siap. Insya Allah siap ya, kan kemarin sudah bikin pola dasarnya ya. Ya. Sekarang kita mulai bikin pecah polanya sesuai dengan desain yang dipilih. Nah, itu ya. Pecah polanya, kemudian polanya kan kemarin kita buatnya dari ukuran S, standar ukuran S ya. Nanti hari ini itu kita mulai pecah pola karena pola dasarnya sudah kemarin. Sekarang mulai dari pecah pola tugasnya ini ya. Sebelum pecah pola biasanya apa yang dilakukan kalau membuat pecah pola berdasarkan desain? Yang pertama apa, yaitu menganalisis desainnya dulu ya. Menganalisis desain, misalkan pakai apa penpinggangnya, itu dianalisis semua nanti ya. Modelnya nanti akan saya serahkan ke kalian, jadi modelnya terserah. Sebelum mencari model, kalian nanti akan saya buat berdasarkan kelompok dulu. Jadi nanti saya bagi menjadi 3 kelompok ya. Nanti tiap kelompok terdiri dari 3 anak. Nanti mencari model setelah berkelompok ya, 3 orang, kemudian mencari model. Yang pertama dilakukan adalah mencari model. Nanti akan saya kasih waktu 5 menit untuk mencari model. Boleh menggunakan HP-nya, searching di internet ya, mencari modelnya. Modelnya model apa yang dicari? Model celana santai ya. Celana santainya yaitu harus sesuai dengan desain. Jadi kita membuat pecah pola yang saya katakan tadi dibagi menjadi 3 kelompok. 3 kelompok, isinya tiap kelompok adalah 3 orang, gitu ya. Nanti dibagi tugas saja, tidak apa-apa. Nanti misalkan siapa bagian menganalisis desain, ya misalkan 3 orang ya. Si A menganalisis desain, si B misalkan buat bikin pecah polanya, si C misalnya buat grading polanya. Gitu ya. Di sini nanti materinya sudah ada. Ya, itu ya. Baik, nanti nah sebelum itu saya ingin menanyakan sebuah video agar kalian termotivasi untuk mencari model. Karena ini menurut saya modelnya bagus-bagus dan juga gini. Kan kita misalkan mau bikin suatu usaha produksi celana, kan kita nggak mungkin memproduksi sesuatu yang sudah umum di pasaran. Kan sudah tidak menarik lagi apanya itu. Padahal tadi kan cuma bagian bawahnya aja ya celananya ya. Tapi modelnya kan unik-unik ya, lucu. Di pasar juga masih belum umum ya kan. Itu ini duduknya dikelompokkan sesuai kelompoknya. Jadi mejanya
diputar boleh atau bergeser duduknya boleh ya. Ya. Silakan. Nah sekarang sudah duduk sesuai kelompoknya ya. Ya. Nah yang harus dikerjakan pertama kali dulu apa? Mencari mesin dulu. Ya boleh, berarti sekarang mencari desain dulu. Saya kasih waktu 5 menit ya. Ya. Setelah mencari desain baru dianalisis ya, mulai dikerjakan mulai dari pecah polanya hingga gradingnya gitu ya. Ya. Nah, sebelum itu akan saya bagikan di ini LKPD-nya, jadi semua tugasnya nanti dikerjakannya di sini. Nanti setiap kelompok akan mendapatkan satu LKPD, jadi semuanya dikerjakan di sini mulai dari desainnya sampai dengan gradingnya ya. Ya. Setelah presentasi kelompok 2 ada yang ditanyakan untuk kelompok yang lain? Silakan Mbak. Nah, siapa yang bisa menjelaskan materi apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Ya Mbak, silakan. Materi pembuatan pecah pola di ranah santai dari menganalisis pembuatan pecah pola sesuai desain sampai menggrading pola menjadi beberapa ukuran yaitu M, L, dan SS. Bagus sekali, tepuk tangan untuk temennya. Betul sekali, hari ini kita sudah membuat pecah pola ya, pecah pola sesuai desain, mulai dari pecah polanya, menggrading ukurannya sampai ukuran apa aja tadi? S, M, L, XL. Kemudian kegiatan dari semua itu ya, kegiatan apa yang paling sulit? Kalian boleh mulai mencari informasi dari sekarang. Pola digital itu seperti apa sih? Ya, sudah ada tahu pola digital. Nah, mulai sekarang ini silakan ini dipimpin dulu berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Yuli. Kita ketemu lagi dalam kegiatan supervisi pendidikan, tapi dalam rangkaian yang terakhir yaitu percakapan pasca observasi. Tetapi kali ini kita didampingi ini oleh PP saya. Perkenalkan, ini Bapak Haris PP saya. Nah, beliau ini memang akan hadir dalam percakapan pasca observasi. Terkait dengan perbincangan kita di pasca observasi ini, Bu, ini berhubungan dengan kegiatan kita kemarin, dari lanjutan dari kegiatan pra observasi, kemudian observasi yang Ibu sudah kemarin lakukan di praktek mengajarnya. Nah, sekarang di pasca observasi saya kembali ingin tahu nih, Bu, harapan dari percakapan kita kali ini. Kalau kemarin Ibu Yuli berharap dalam percakapan pra observasi itu kan ini ya, bisa berdiskusi sehingga bisa mempersiapkan diri dalam kegiatan observasi. Nah, kalau untuk yang harapan dari percakapan kita di kegiatan pasca ini apa Bu kira-kira, Bu? Kami sedikit banyak setelah melakukan kegiatan observasi kemarin merubah cara mengajar saya. Ada tambahan ilmu yang dapat saya adopsi untuk melakukan pembelajaran di kelas. Harapan saya ke depan mungkin agar saya bisa terus seperti itu, tidak kembali ke sebelumnya lagi, dan juga mungkin bisa menularkan sedikit banyak ke teman-teman yang lain juga. Ya, amin, amin. Tapi sebenarnya sudah bagus itu, Bu, cara mengajar Ibu juga seperti itu. Nah, kemudian untuk perasaannya Bu Yuli itu setelah melakukan pembelajaran kemarin itu, saya lihat sih kemarin sangat bagus, karena memang sangat bagus seperti itu. Perasaannya gimana nih, Bu? Yang pertama senang juga karena ternyata saya bisa. Dulunya yang awalnya mungkin takut-takut buat mencoba, akhirnya ternyata ya meskipun tidak sempurna ya ternyata lumayan laku gitu ya. Ya sekarang pengennya yaitu karena saya merasa senang dan juga saya melihatnya ke anak-anak itu juga lebih gimana ya, anak-anak lebih menarik gitu.
kemarin kita berbincang-bincang di kegiatan praobservasi itu ada semacam apa ya namanya perbaikan. Misalnya kemarin itu ini nih kalau tidak aktif ada yang tidak aktif ini. Nah, apakah perbaikan yang memang sudah dilakukan atau sudah tercapai rencananya seperti itu? Sebenarnya lumayan sih dari beberapa orang yang tidak aktif kemarin itu sedikit tercover karena sudah dibagi sesuai porsinya masing-masing di kelompoknya itu. Jadi yang mau tidak mau akhirnya mereka karena mengerjakan sesuatu yang mereka sepertinya mereka bisa, akhirnya mereka maunya ya mengerjakan, dan juga tuntutan dari kelompoknya juga kan. Akhirnya mungkin kalau dia diam sendiri itu juga mungkin tidak enak. Akhirnya mereka ya, tapi tetap ada sebenarnya yang agak gimana ya namanya ini ke temannya tergantung ke teman itu juga ada, tapi sudah lumayan. Jadi yang tidak aktif itu sudah aktif ya, Ya, karena yang kemarin aktif. yang diterapkan itu tetap pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Iya. Jadi anak-anak itu kemarin saya lihat Bu Yuli mengelompokkannya, memang kemudian yang dipilih itu anak-anak dibebaskan untuk memilih ya kira-kira desain yang mana itu ya. Nah jadi yang tidak aktif itu jadi bisa aktif karena memang oh iya saya tertarik pada ini, kemarin saya lihat Mereka seperti itu. pengen bikin itu, jadi mereka karena punya inovasi motivasinya tuh gitu ya Bu ya. Nah kalau untuk tujuan pembelajaran yang sudah tercapai ini Bu? Kalau untuk tujuan pembelajarannya kemarin karena kalau di tujuan saya itu kan ini saya ada medianya juga kan, medianya kemarin sudah saya buat juga, jadi terus untuk ke anak didiknya juga alhamdulillah mampu menganalisis, karena kan saya maunya itu kan ada ininya menumbuhkan anak-anak kan agak kurang kreatif Bu. Jadi kalau ada analisis itu kayaknya biar mereka belajar lebih kreatif lagi. Nah kemarin sepertinya sudah lumayan ada peningkatan gitu. Kemudian juga untuk prakteknya juga karena itu tadi kerja kelompok, akhirnya saling urunan, mana yang nggak bisa ditutupi teman yang lainnya gitu. Iya. Lumayan hasilnya alhamdulillah. Alhamdulillah. Hal yang memang sudah baik seperti apa? Hal yang kira-kira ternyata ketika praktik pembelajaran itu berjalan dengan baik gitu ya Bu ya. Jadi hal yang baik yang ditemukan seperti apa Bu? Kalau hal baiknya saya kemarin rasanya yang menurut saya itu paling menonjol itu mereka jadi bisa menerangkan kan karena saya di akhir pembelajaran ada presentasinya. Jadi mereka sudah berani komunikasi di depan kelas, menjelaskan apa yang sudah mereka kerjakan. Otomatis itu kan ada sedikit mengevaluasi dari apa yang sudah mereka kerjakan. Nah, dari hasil evaluasi mereka bisa mengevaluasi sendiri, otomatis kan mereka tahu oh salah saya di sini, yang saya sudah lulus di sini tuh mereka sudah bisa melihat itu dari diri mereka sendiri. Jadi kemarin juga di kegiatan inti itu ada KSE yang keterampilan berelasi itu ya Bu. Jadi itu juga manfaatnya ya. Jadi mereka bisa berhubungan dengan baik dengan kelompoknya sehingga bisa menjelaskan gitu ya. Itu hal yang baiknya. Lebih komunikatif gitu ya Bu. Kemudian kalau ada nggak masih kekurangan gitu Bu, hal yang dirasa kurang atau memang karena ini memang masih perlu peningkatan gitu karena kekurangan ini, ada nggak kira-kira? Kalau dari sini mungkin ya itu tadi tetap masih, karena menurut saya tadi yang ini masalah yang anak kurang yang kurang aktif itu kan memang sudah ada peningkatan, tapi belum dari segala aspek mereka pas langsung jadi aktif. Mungkin ya kalau seperti itu kan mungkin harus bertahap mungkin Bu ya, untuk merubah anak dari yang tidak baik itu menjadi baik kan nggak bisa langsung begitu saja. Jadi itu yang memang perlu ditingkatkan sehingga meskipun pembelajaran berdiferensiasi mereka menariknya nggak hanya di situ saja kemarin pilihnya gitu ya. Nah kemudian terkait dengan kekurangan ya Bu ya, berkenaan dengan rencana pengembangan nanti Bu ya. Nah ada rencana seperti apa nih Bu untuk pengembangan ke depan, aktivitas pengembangan seperti apa yang ditingkatkan oleh Ibu kira-kira? Kedepannya saya lebih pengen itu tadi Bu, saya selalu pengennya sekarang seperti yang kemarin yang sudah dikerjakan waktu observasi itu, basisnya prakteknya saya pengennya selalu berbasis proyek itu, karena mereka selalu akan bisa itu tadi dari keterampilan relasinya dan segala sesuatunya itu nanti akan mereka kerjasamanya itu mungkin akan tumbuh sehingga nanti mereka
dicapai kira-kira dalam pengembangan itu mungkin ada ya, selain untuk bisa bermasyarakat nanti ketika di lingkungan masyarakat itu bisa bersosial dengan baik mungkin ya. Tujuan yang hendak dicapai kira-kira ada nggak rencananya? Mungkin dalam materi apa gitu? Ya, ada nggak? Ya karena sekarang kan lagi, kalau saya kan pengen kelas 3, sebentar lagi mungkin tahun depan sudah pakai kurikulum merdeka. Oh iya. Nah, itu mungkin penyesuaian ke kurikulum merdeka, nanti saya tinggal ini mungkin ada beberapa yang pengen saya sesuaikan ke kurikulumnya, karena kan saya kelas 3 baru tahun depan baru mulai, jadi sekarang masih mengarang cerita, merencanakannya itu mau ngarang ke situ nanti. Ya, tapi masih ke ini, ke kurikulum merdeka nanti tujuannya itu ya. Tahun depan insya Allah kayak kurikulum merdeka. Jadi ada pertanyaan kapan ini akan bisa dilaksanakan? Tentunya nanti kalau sudah ini ya Bu ya, kurikulum merdeka tahun ajaran baru ya tahun depan. Kalau untuk keberhasilan Bu nanti, kira-kira Ibu ini bisa berpikiran ke arah ternyata rencana pengembangan saya ini berhasil, ukurannya bisa dilihat dari apa Bu keberhasilannya? Yang pertama selain dari nilai pastinya kan, nilai ada peningkatan atau tidak itu kan pasti sudah jadi ini ya, value-nya untuk pengukuran alat ukur itu sudah pasti. Selain nilai mungkin aktivitas anak. Aktivitas aktivitas dari sikapnya anak-anak seperti apa, komunikasinya bagaimana, kan di perangkat saya juga sudah ada mulai dari sikapnya, keterampilannya, pengetahuannya juga, jadi kompleks di situ. Lebih meningkat gitu ya, terlihat memang peningkatannya. Ada nggak sih Bu kira-kira yang bisa membantu Ibu ini, yang terlibat nanti siapa saja kira-kira Bu? Pasti selain saya sendiri juga saya butuh bantuannya anak-anak pasti. Nanti mungkin saya juga akan mereka khusus kalau tanya-tanya ya, jangan bosan-bosan kalau saya tanya. Perlu diskusi memang. Saya juga kemarin lihat cara Ibu mengajar itu sangat tertarik sekali. Jadi kita sama-sama belajar nanti ya. Alhamdulillah saya kan yang tadinya tidak punya cita-cita jadi guru, akhirnya saya sekarang baru belajar gimana caranya ngajar. Iya. Nah, kalau ini Bu sudah cukup sih ini ya pertanyaannya. Barangkali ada yang memang masih perlu disampaikan. Silakan mungkin Bu Yuli bisa kalau memang ada yang perlu disampaikan sebelum kita akhiri percakapan pasca observasi ini. Yang mungkin saya mau mengucapkan terima kasih karena sudah melibatkan saya jadi dapat banyak ilmu. Tidak usah sendirian dilibatkan ya. Insya Allah. Yang penting kan ada yang saya dapat Bu ya, dapat ilmu yang bisa saya praktekkan di kelas. Jadi menurut saya ya itu sesuatu yang jarang-jarang saya dapatkan Bu. Ya, saya juga berterima kasih karena memang kita bisa berdiskusi dengan baik. Semoga ini juga jadi nanti bahan ke depan untuk peningkatan kualitas kita dalam pembelajaran gitu ya Bu. Nah, saya izin untuk menyimpulkan dahulu memang dari kegiatan supervisi pendidikan ini, kita kemarin ada percakapan pra-observasi ya Bu ya. Materi yang Ibu ambil itu menganalisis pembuatan celana ya. Nah, kemudian ini juga tujuannya ini dapat melalui video model-model celana dan tampilan PowerPoint itu kemarin peserta didik dapat menganalisis. Kemudian untuk area pengembangan Ibu ingin terlihat memang di kegiatan inti cara untuk yang berdiferensiasi untuk kelompok itu. Nah, kemudian untuk masalah persiapan sudah dipersiapkan dengan baik. Kemarin sudah konsultasi juga RPP-nya, pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Yang memang dipilih adalah KSE keterampilan berelasi sama pengambilan keputusan. Nah, untuk strateginya kemarin ada BPL ya Bu ya. Kemudian untuk ini yang memang rencana perbaikan itu memang lebih kepada bagaimana sih khawatirannya itu kemarin di siswa yang tidak aktif itu. Nah, ternyata di kegiatan observasi setelah saya amati itu memang di pendahuluan sudah ada orientasi, persepsi, motivasi. Untuk kegiatan intinya terlihat sekali diferensiasi kontennya, proses dan produk ya. Tapi memang ini Bu ada perlu memang catatan dari saya, barangkali nanti ada kegiatan pendahuluan
memang lebih bisa mengkondisikan siswa ya terlebih dahulu agar bisa benar-benar siap mengikuti pelajaran. Dengan kita pernah diskusi dengan cara manajemen diri itu, yang mindfulness itu ya Bu, yang mungkin bisa diterapkan sehingga anak-anak lebih aktif lagi seperti itu, terutama di kegiatan pendahuluan. Terima kasih Bu Yuli sekali lagi. Mohon maaf ini saya mungkin dari awal ya sudah sangat menyita waktunya Bu Yuli ya. Itu saja kegiatan kita. Semoga ini juga berlanjut di luar ini ya kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.